mau dialog apa enggak ada. Baik. Terbentuk itu. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan Suruh memberikan senyum-senyum sedikit dulu lah. Ya, ini Iya ibu-ibu, ini kayaknya tegang sekali. iya, Atau ini kan mungkin dialog sangat ya. menikmati penjelasannya Ustadz ya, ibu-ibu ya, sangat menikmati penjelasannya Ustadz. Saya akan berikan kesempatan dua penanya yang ingin bertanya, Ibu silakan. Dengan Ibu siapa? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insan Derano dari Majelis Taklim Campagaya, Ya. Desa Campagaya, Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa manfaat daripada moderasi beragama? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Insani Dengrano, apa manfaat dari moderasi ya? Oke, baik. Selanjutnya mungkin Ibu yang terakhir ada yang ingin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kasmira dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara mewujudkan modernisasi antara umat beragama sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman di Indonesia? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lengkap sudah Ustadz. Ibu Nur Insan bertanya apa manfaat dari moderasi. Kemudian tadi yang selanjutnya Ibu Kasmira, bagaimana cara mewujudkan moderasi ini antar sesama umat Oke, beragama? Ibu. Kalau di rumah suka marah sama bapaknya. Suka marah nggak Bu? Oh kadang-kadang. Kadang ya Bahkan memang ya. marah itu dibawa sampai ke tempat tidur. Bapak dapat jatah tidak? Tidak. Oh jawabannya sama Ustadz. Tidak. Solo kok. Luar. Dibuatin kopi nggak? Nah, Enggak juga kan? makanya Nah, manfaatnya itu kalau kita sudah betul memahami, kalau ada apa-apa, panggil dia diskusi. Kita punya anak di rumah, Bu. Tidak usah bicara orang lain. Di rumah saja kalau ibu terlalu cinta kepada satu anak, komplain yang lain. iya. Biasa contoh, begitu ada kulkas, semangka kita simpan. Disimpan itu ibu untuk yang bungsu, yang paling bungsu. Tiba-tiba yang datang main futsal, dia bilang, "Mak, siapa semangkanya dalam ini?" Jangan kok, itu untuk adekmu. Ibu sudah mencederai. Itu namanya tidak dialog namanya. Harus ada moderasi. Nak, sini. Itu semangka ibu simpan. Kalau kamu makan sedikit, ingat kena ada adekmu itu. Nah, sedikit. Makan, ambil, kita bagi berapa? Nah, kalau 3 orang, bagi 3 kena. Tapi kalau ibu mengatakan bahwa jangan kau ambil, adekmu yang punya itu. Ibu tidak moderat. Baik. Makanya moderasi itu dialog, bicara. Jangan ambil keputusan. Baik, Ustadz maaf. Kalau misalnya si kakak udah dapet nih, udah dapat semangka sebelumnya, sebelum pergi main futsal, pulang bertanya lagi, pengen lagi. Kalau misalnya kita kan kadang ibu-ibu menjelaskan, loh kan tadi kakak sudah, jadi sekarang semangkanya dibuat adik lagi. Itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita jelaskan, tapi kalau dia tidak mau terima, kan semua intinya lah bagaimana tiga-tiga terima. Nah, itu kakak tadi kan pergi makan semangka sebelum olahraga. Kan sudah olahraga kan keringatnya sudah haus kembali sama dengan kita. Jadi bagaimana? Tanya dia, kan dia sudah punya bagian. Bisa kita kasih kakak sedikit. Karena jatahnya kan sudah. Masa kakak mau ambil lagi sementara ini jatahnya cuma 3 orang. Jadi bagaimana kita solusi terbaik dengan diskusi. Surat An-Nahl 125 nanti kita baca nanti. Bagaimana kita menyampaikan dengan dialog, diskusi, dengan cara-cara yang baik. Ya. Nabi orang minum minuman keras yang mengatakan kau masuk neraka. Tidak, jangan. Selalu kasih ponis orang masuk neraka. Memangnya neraka kamu punya. Orang masuk surga bukan karena hartanya. Orang masuk surga bukan karena ibadahnya. Orang masuk surga karena rahmat dan ridha Allah. Makanya kita mohon mendapatkan rahmat dan ridha. Kita laksanakan saja. Ya.
Apalagi yang Jadi kedua itu tadi? Dan yang kedua, bagaimana cara mewujudkannya ini? Bagaimana cara kita mewujudkan Mewujudkannya. moderasi nih, Ustadz? Tetapi dalam lingkup keseluruhan antar umat beragama, tercipta kedamaian, tidak gonjok-gonjokan satu agama dengan agama yang lain. Oke, caranya semua pemuka agama, pendeta, ustaz, masing-masing mengamankan umatnya. Iya kan? Itu cara pertama. Jangan-jangan kita sendiri amankan, orang lain tidak. Bahwa silahkan ini, tapi kita harus toleran kepada orang Islam. Orang Islam juga begitu, kita toleran. Silahkan kita yakin tapi toleran. Yang kedua, caranya, tadi saya sampaikan. Sampaikan bahwa nyamuk itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ba'udatan fama fauqa. Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan nyamuk. Contoh, sebentar pemuka agama, Kristen, Islam, apa Hindu semua duduk di atas got, tidak boleh pakai baju. Kita akan lihat nyamuk datang gigit siapa. Kira-kira menurut ibu nyamuk datang gigit siapa? Orang Galesong ke orang Ambon? Semua yang buka baju, kecuali yang pakai kelambu. Iya toh? Itu bukti bahwa keadilan Allah itu kepada semua. Ya, artinya apa? Kita harus, ya mau ke masjid silakan, ke tempat ibadah silakan. Tapi begitu perintah kerja bakti, semuanya harus turun. karena nyamuk datang tidak mengatakan ada Pak Ketua RW, Pak Lurah, Pak Desa, apa tidak. Dia cambuk semua yang memang kotor. Nah, itu sebenarnya dalam hal seperti itu, bagaimana kita mengamankan, tentunya punya ilmu. Ya. Kita saling rasa antara satu dengan lain. Tetangga sekali-sekali. Caranya mau dekat, kalau dia sakit kunjungi. Bawa sesuatu, bawakan sesuatu. Tuh. Ya. Meskipun ibu tidak suka dengan ulang tahun, kalau teman kita Kristen ulang tahun, bawakan dia kado. Apa salahnya? Ini budaya. Ini bukan agama. Yang tidak boleh dirubah itu adalah salat 4 rakaat menjadi 6 rakaat. Bawakan sesuatu, tetangga sebab mungkin menurut ajarannya itu ulang tahun Tuhan. Oke, bawakan dia. Terima kasih. Selamat ya. Persoalan akidah itu urusan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Itu penting. Kalau kita berbicara tentang akidah, Ustadz, ini kan Ustadz di Indonesia sangat banyak ya pemuka-pemuka agama khususnya Islam. Pendapat yang satu berbeda dengan pendapat yang lain. Nah, ada yang mengatakan tadi karena berbicara ulang tahun atau ucapan-ucapan lah Ustadz misalnya ya, yang kita berbeda agama. Nah, ini bagaimana Ustadz dalam menyikapinya? Jadi katakanlah ada yang saudara kita non-Muslim menjalankan perayaan Natal. Ada yang mengatakan itu nggak boleh tuh dikasih ucapan. Oke, jadi begini. Supaya kita itu moderat, kita pisahkan mana air, mana minyak. Nah, karena Mangkasar minyak maleo kajekne. Air dengan minyak tidak pernah bertemu. Nah, minyak itu untuk motor saya atau kendaraan. Air ini untuk saya minum. Kalau air dikasih ke kendaraan, lato-lato. Atau kendaraan dikasih, atau minyak dikasih saya minum. Bahaya. Atau dicampur, katakanlah minyak dengan air baru saya minum, itu juga berbahaya. Ke mesin juga tidak bisa, makanya harus ada beda. Nah, kalau itu prinsipnya, kita bedakan yang mana agama, yang mana budaya. Ya toh, saya ini selalu menghadiri Natal dalam arti bikin nanti mungkin teman-teman Kristen yang di luar itu, termasuk para pendeta semua, mereka itu kita kalau rapat, selesai mereka ibadah, baru kita masuk. Silakan ibadah, kita di ruangan sebelah, selesai. Kita datang, karena budaya kami orang Maluku itu luar biasa. Kalau ibu-ibu punya keluarga yang kawin di Maluku, ini bukan saya promosi, tapi memang diakui oleh dunia. Bayangkan kita bangun masjid, mereka bantu. Mereka bangun gereja, kita bantu. Itu budaya nenek moyang kami dari dulu. Tapi begitu persoalan agama kau ibadah masing-masing. Dia meninggal, kita yang bantu. Bisa orang gali kuburnya apa semua. Bisa enggak orang Kristen meninggal, kita gali kuburnya? Nah, ini pendapat lagi nih Ustadz. Perbedaan ini agama, lagi. Ini agama atau budaya, kemanusiaan. Ini kemanusiaan. Saya kemarin ke Ambon, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada TVRI Sulawesi Selatan yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan. Bayangkan kami sampaikan di TVRI dalam jangka waktu 2 hari langsung terkumpul beras 3 ton. Saya yang bawa untuk gempa kemarin di Ambon itu.
Kita bagi kepada yang Kristen, yang mana-mana. Kita bagi semua. Tidak pilih dia Islam atau siapa. Dia adalah manusia. Apa saya salah? Dari sudut pandang kemanusiaannya, Kemanusiaan, bukan sudut pandang agama. Kalau kita bicara agama, tidak bisa. Saya tidak boleh ikut Natal, tidak boleh. Biar saya hebat bagaimana, tidak bisa. 3 hal yang tidak bisa. Pertama, nyanyi bersama. Yang kedua, doa syafaat. Yang ketiga, bakar lilin. Kalau saya datang suruh bakar lilin, I'm sorry ya pribadi. Tidak boleh, karena itu ibadah khususnya dia. Sama dengan kita suruh dia pergi salat, tidak boleh. Tapi pada hal-hal yang lain, masa tidak bisa jabat tangan? Mau ucapkan atau tidak? Ya. Kembali. Karena dia kan bergembira. Sama dengan dia bersedih. Sabar ya. Bisa enggak orang non-muslim meninggal, kita datangkan sabar gitu? Bisa enggak? Itu alasan kemanusiaan, bukan alasan agama. Kita bedakan mana agama, mana ilmu agama, mana budaya. Budaya beragama. Ini termasuk budaya beragama. Semua agama menginginkan supaya kedamaian, ketentraman. Makanya manfaatnya tadi, apa manfaatnya? Untuk mendapatkan ketentraman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bayangkan kalau ribut-ribut di Indonesia, setengah mati pemerintah. Kemarin Menteri Agama saya datang di Kota Makassar, sempat saya hadiri. Intinya itu tadi. Mari kita satukan persepsi bahwa bagaimana kita membangun Indonesia ini yang lebih bagus. Damai. Ingat Bu, kalau terjadi apa-apa di Indonesia, kita umat Islam yang paling banyak dapat korban. Karena kita mayoritas. Mayoritas. Makanya mari kita jaga. Tapi kalau ada kenikmatan yang didapat di Indonesia, kita yang paling banyak dapat kenikmatan. Andaikan itu kue, kita paling banyak dapat. Makanya saking banyaknya umat Muslim ya jangan Ustadz, heran ya. lebih banyak masjid daripada gereja. Kenapa? Karena kita banyak. Seperti kue tadi kita bagi. Itu sudah adil. Adil tidak berarti sama. Ya, mengerti Maki? Kita punya Ngerti anak ya 3. Ibu ya? Kita punya anak 3. Dengan yang Dibagi satu. kue. Tentu yang 3 kan dapat banyak kan begitu. Ya, sama dengan ada juga orang yang kontroversi. Kenapa azan keras suaranya? Berapa menit sih azan itu? Paling lama 10 paling lama azan dengan mengaji. Kok kamu komplain? Iya toh? Nah, baik Ustadz. Kalau berbicara tentang kebersamaan, keberagaman, perbedaan, tentu muncul kata toleransi ya, Ibu-ibu ya. Adakah batasan toleransi baik. yang bisa atau yang mungkin bisa kita jadikan teladan? Ingat, sama dengan tadi, moderasi beragama dengan moderasi agama. Saya tadi lupa. Bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Nilai daripada agama itu. Sama juga dengan toleransi. Bukan toleransi agama, tapi toleransi antar umat beragama. Baik. Tidak ada toleransi agama, tidak ada. Kalau toleransi agama itu berarti maknanya begini, Ibu nanti hari Minggu ikut ke gereja juga. Ya. Nanti Bapak yang teman tak pergi ke masjid. Itu namanya toleransi agama. Tidak ada itu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau toleransi antar umat beragama, bagaimana nilai-nilai agama itu diekspresikan keluar. Islam kita damai, Kristen kita damai, Hindu, berarti kita sama semua dong. Itu kita cari yang itu. Sehingga itu namanya moderasi, mengambil jalan tengah. Ada hal tertentu tidak boleh dipaksakan. Baik. Kalau misalnya dalam negara kesatuan ini muncullah radikalisme yang memberikan pemahaman-pemahaman yang maaf dalam artian atau konotasinya memberikan arahan yang salah. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Muslim khususnya Ustadz menyikapi yang seperti ini? Karena kan banyak di antara kita sesama Muslim pun juga saling gontok-gontokan Ustadz. Ya. Sekali lagi kembali kepada hasil bacaan. Baru baca satu buku, sudah mau melayang. Ibarat belum punya sayap burung, sudah mau terbang. Jatuh. Langsung ambil kesimpulan tanpa. Cuma yang saya heran, kita di negara kita ini, jangan sampai agama dipolitisir. Itu. Kalau politik sudah masuk dalam ranah agama, hancur agama itu. Ada orang yang bayangkan, kirim karpet ke masjid karena dia duduk anggota DPR. Tidak jadi anggota DPR, karpetnya diambil. Betul tidak Bu? Ada ya Bu ya kemarin. Itu yang saya maksud, politik masuk ke dalam ranah agama. Kalau mau memberi ke masjid, memang ikhlas karena Allah. Saya mau naik atau tidak, sama nanti kalau saya jadi anggota DPR nanti, Ibu mau pilih saya punya program ini.
Tapi kalau tidak juga alhamdulillah, berarti mungkin amanah saya kepada saya tidak. Itu namanya politisasi agama. Ya. Kalau itu saya tidak sepaham, tidak sepakat. Jangan sampai dijadikan komoditas. Komoditi untuk kalau dalam ini sama dengan terorisme apa semua. Ya jangan-jangan ya sama dengan narkoba. Dibentuk macam-macam semua. Kenapa masih ada? Kenapa masih ada? Nah, radikalisme ini sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus matikan. Kalau kita matikan dia, masih ada generasinya yang lain. Intinya bagaimana memberikan pemahaman. Pemahaman, Bu ya, kepada bahwa ini begini, jalannya begini. Kalau pemahaman orang sudah paham, semua aman semua. Ya, bukan berarti mau harus nembak-nembak apa semua, cari apa semua. Nah, itu yang saya bilang politik masuk ke dalam ranah agama. Ya. Karena di Indonesia ini kan banyak orang, ini kemarin di Wuhan, bahkan baru informasi 2 orang yang dapat corona di Jawa Barat ya, di Indonesia, Depok. Itu kita melihat supermarket sudah diserang. Untuk orang mencari masker lagi, orang bikin masker palsu macam-macam. Jadi memang orang gunakan kesempatan. Insya Allah corona kita doakan, jangan terlalu banyak. Penyakit begini sudah lama ada di Indonesia, cuma mungkin istilahnya saja. Sama dengan flu burung, Bu ya. Dulu itu di Takalar. Namanya apa Ustaz? Dulu kan saya masih kecil, ayamnya sudah teler-teler. Saya ambil foto, makan tidak apa-apa. Tapi kok waktu ada flu burung harus dibakar. Waduh, saya kemarin makan juga waktu flu burung. Yang penting jangan darahnya pada saat mati baru kita makan. Makan bangkai namanya. Tapi kalau masih hidup potong, Bismillahirrahmanirrahim. Makan Ki. Kita kayaknya ketakutan, tidak punya iman. Tidak usah takut dengan corona, takut sama Allah. Betul, ya? Ya. Begitu juga jangan takut sama suami. Nanti nggak dikasih jatah bulanan Ustadz, kalau nggak takut sama suami. Jangan takut sama suami, takut sama Allah. Lepaskan suami. Ku lepas di kau pahlawan. Kalau dia abri tuh, ku relakan di kau berjuang. Nggak ada menyanyi lagi. Ustadz, berbicara tentang kebersamaan, keberagaman, ini biasanya juga muncul ya permasalahan dalam rumah tangga ya, karena tadi sudah membahas ke suami. Terkadang suami kita itu memang mengajarkan sesuatu yang kontra dengan hati kita. Yeah. Nah, adakah pembenaran bahwa ibadahmu ya cukup ibadahmu saja dan saya biarkan yang kontra dengan, seperti apa contoh? Katakanlah tentang akidah atau ajaran-ajaran yang menurut kita sebetulnya ini sudah cocok dengan keyakinan kita, tetapi mungkin suami kita mempunyai pemahaman lain ya, ibu-ibu ya. Nah itu bagaimana Ustadz? Di sisi lain kan kita kalau istri gampang aja nih